kita mampu untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-firaq bainal haq wal batil. Hari ini kita berada pada bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Maka sedikit menyinggung tentang 4 bulan haram sebelum kita masuk ke dalam tema. Arba'atun hurum, ada 4 bulan di mana dalam Islam ya adalah bulan yang diharamkan atau dimuliakan. Pertama Zulqa'dah. Kita pada bulan Zulqa'dah hari ini, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Para ulama mengatakan orang yang melakukan ibadah tulus karena Allah di bulan-bulan yang dicintai oleh Allah, maka pahalanya pun tidak sama dengan di luar bulan haram tersebut. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah ketika ada orang yang tahu hari ini atau nanti di bulan Zulhijjah, dia mengetahui bulan tersebut adalah bulan haram tetapi dia bermaksiat kepada Allah, maka perlu diketahui dosanya pun tidak sama dengan dosa ketika dia bermaksiat di luar bulan haram. Artinya pahalanya kalau dia beribadah pahalanya lebih besar, dosanya kalau dia bermaksiat dosanya lebih besar. Ini yang perlu kita saling mengingatkan satu sama lain agar kita waspada, agar kita itu mawas diri, agar kita selalu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita masuk nanti di bulan haji atau di bulan Zulhijjah ya. Al-aslu fi qauluhu ta'ala walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dalam surat Ali Imran, bahwa di bulan Zulhijjah itu ada rangkaian-rangkaian menarik. Di antara hal yang menarik adalah haji, syariat haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Dan yang kedua, ada poin yang juga tidak kalah penting, yakni udhiyah. Makanya dalam firman Allah surah Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ayat keduanya fasalli li rabbika wanhar. Para ulama mengatakan fasalli, salat, maksudnya adalah salat Id yang 2 rakaat itu. Ya, salat Id yang 2 rakaat. Ya, wanhar artinya adalah berkurbanlah. yakni ibadah udhiyah, berkurban ya, dengan unta, sapi, kambing, nopo, domba jaz'ah yang minimal umurnya adalah 6 bulan. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebelum itu, poin pertama adalah poin haji. Ini mungkin untuk memberikan kita kembali penyegaran bahwa sesungguhnya orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Apalagi mereka sampai mendapatkan hajjum mabrurun, haji yang mabrur. Makanya di sini kita selalu doakan saudara-saudara kita yang berangkat ya, tidak hanya di Karasidenan Banyumas tapi seluruh dunia. Para haji itu semoga Allah lancarkan, Allah sehatkan, Allah berikan ibadah haji yang mabrur ya, sampai sepulangnya ke tanah air ini sehat walafiat dan mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'malil afdal?" Amalan apa yang paling bagus? Amalan apa yang paling baik? Maka baginda Nabi menjawab, "Imanu billahi wa rasulih." Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka laki-laki tadi bertanya kembali, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Kemudian apa? Ya, apalagi setelah itu? Kata Nabi, "Jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Lantas seorang laki-laki tadi bertanya kembali kepada Rasulullah, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Baru Rasulullah katakan, "Hajjum mabrurun." Haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu laisal jaza illa
illal jannah. Tidak ada balasan yang paling pantas bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur ini illal jannah, kecuali surga. Jadi amalan terbaik, amalan yang luar biasa, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah adalah haji yang mabrur. Makanya para ulama menasihati kita bagi yang akan haji, yang sedang menunggu, ini betul-betul mempersiapkan niat tulus ikhlasnya karena Allah. Jadi bukan karena ingin dipanggil Pak Kaji, Bu Kaji, nggih. Napa bukan karena untuk menggugurkan kewajiban saja, eman-eman teman kalau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Bukan karena ingin napa pamer-pameran ke luar negeri misalnya, atau bisa haji, bisa umrah, tidak. Makanya sampai kita dinasihati oleh syekh-syekh di sana itu, disindir bahkan. Ini jamaah Asia, terutama teman-teman Indonesia nih, ya, banyak yang suka selfie gitu ya. Kadang-kadang mengganggu ibadah orang lain. Ini karena kurangnya preparasi niat yang tulus untuk apa dia ke sana, ya, apa yang harus dia lakukan. Jadi di sana itu tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Hotel itu hanya untuk transit saja. Kebanyakan orang berleha-leha, ya, tidak menggunakan waktunya dan sebagainya. Ini menjadi PR kita. Makanya memperbaiki niat, memperbaiki ibadah kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu kita lakukan. Makanya nasihat para ulama sebagaimana Ibnu Athaillah mengatakan, al-a'mal suwarun qa'imatun arwahuha wujudu sirrul ikhlasi fiha. Amalan-amalan itu, ibadah-ibadah apapun itu, di antaranya ibadah haji, ibadah salat, semua itu adalah zahir. Maka jasad itu harus punya ruh, ibadah itu harus punya ruh. Wa arwahuha, ya, wujudu sirrul ikhlasi fiha. Maka ruhnya itu adalah keikhlasan. Maka untuk mendapat keikhlasan yang utuh ini kita perlu belajar, kan begitu. Ya. Makanya ada manasik jauh-jauh hari, yaitu secara zahirnya ya, manasik gerakan-gerakannya seperti apa, pergerakannya nanti kemana, zikirnya apa. Makanya dimensi ibadah haji itu ya adalah dia harus mampu dalam artian ya secara lesaniyah, ya, membaca zikir-zikir, doa-doa yang ada pada rangkaian haji tersebut. Jadi ada 3 dimensi, ada lisaniyah di sini. Yang pertama ya zikir-zikir, minimal kalau kita tidak menghafal, ya kita membaca dalam artian ya kita bawa pocket books itu, Pak. Itu biasa disediakan bagi yang tidak menghafal misalnya, jangan boleh membaca seperti itu. Tapi kalau sekedar talbiyah apa ya, jangan sampai ndak hafal. Ya, nanti nggak ada oleh-olehnya, Pak. Malu ya, masa talbiyah ndak hafal kan gitu. Labbaik Allahumma labbaik gitu kan ya. Labbaik laka la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi minimal kita hafalkan. Sa'i, lari-lari kecil antara Safa wal Marwah, doanya nopo. Ini juga kita berjuang untuk menghafalkannya. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan doa-doa selanjutnya, seterusnya. Makanya dimensi dalam ibadah haji itu ada dimensi lisaniyah, ada zikirnya kepada Allah. Terus agar supaya lebih menghayati, ya kita tahu maknanya, kita tahu apa yang kita baca, kan begitu. Jadi betul-betul karena persiapan haji sekarang menunggunya saja bisa 30 tahun. Masa 30 tahun tidak hafal kan? Nah ya, 20 tahun tidak hafal zikirnya, nopo minimal apa yang kita baca ini? Maksudnya apa sih? Kan begitu. Minimal begitu. Ya. Ini betul-betul harus bersiap-siap diri karena memang Allah kasih waktu yang panjang. Ya, dengan ada sistemnya menunggu lama ini ya, ini persiapan kita sudah sangat-sangat matang insya Allah. Yang kedua, ada dimensi yang disebut dengan dimensi badaniyah, ya, badaniyah, jasadiyah. Jadi haji itu membutuhkan fisik yang sehat.
olahraga itu ya nggak cuma pas mau haji ya. Kadang kalau pas mau haji ya jogging apa ya, nggak cuma. Ini namanya olahraga itu kan sunnahnya Nabi, diperintahkan kita untuk menjaga badan kita. Wa alaika ya, wa ala badanika alaika hak, katanya wa ala jasadika alaika hak, bagi badanmu ada haknya. Hak di antara badan selain istirahat adalah dia diolah agar dia sehat walafiat. Tidak hanya mau berangkat haji baru dia olahraga, tidak. Tapi monggo olahragalah ya rutin. Nah, ini ada unsur fisik badan yang dimana kita berkorban di sana ya, berkorban waktu untuk preparasi menghafalkan zikir-zikir lisaniyah. Fisik kita juga harus sehat ya. Karena apa? Nanti di sana begitu ramai, sekian juta orang ya dari seluruh belahan dunia kita bertemu. Kalau kita tidak betul-betul sehat kuat fisiknya juga repot. Kalau enggak repot kadang merepotkan orang lain kan begitu. Makanya fisik harus dipersiapkan. Dan yang ketiga adalah maliyah, ada dimensi maliyah. Maliyah di sini adalah harta. Ya, harus mempersiapkan harta. Karena berangkat ke sana itu tidak murah gitu, nggih. Dan inilah pengorbanan seorang muslim, pengorbanan kita. Ya, ada maliyah, dimensi harta. Berangkat, apalagi sekarang sudah berubah ya nominalnya, yang tadinya 40 jutaan sekian sekarang menjadi hampir 50-an kan. Ya, ini juga mempersiapkan harta, belum belanjanya, bekalnya dan sebagainya. Nah, ini pengorbanan kita begitu besar. Makanya dimensi ibadah haji ini pahalanya besar. Apalagi dapat haji mabrur tadi ya, laisal jaza illal jannah, tidak akan diberikan hal yang pantas selain surga balasannya, karena memang sangat besar pengorbanannya. Makanya eman-eman sekali, apalagi yang pakai haji furoda misalnya. Hajinya plus kalau niatnya buat selfie tok, kayaknya orang dapat pahala, nanti repot. Udah capek tenaga, sudah capek ngapalin ini itu ya, sampai sana ternyata tidak niat tulus karena Allah, hanya niat untuk ya udah haji saja gitu ya. Eman-eman sekali karena sudah keluar banyak harta juga. Nah, ini perlu kita perbaiki niat. Nah, ini benar ya? Ya. Itu seputar haji. Dan yang kedua di sini ada udhiyah. Udhiyah itu adalah berkurban ya. Wanhar, maka berkurbanlah. Maka udhiyah di sini ya, dia punya pensyariatan, dalil tadi surah Al-Kautsar ya, ayat 2. Ini ataunya kau fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan dirikanlah atau berkurbanlah pada yaumun nahar, pada hari raya Idul Adha. Yani di hari tasyrik, di hari persis setelah sholat Idul Adha. Tidak boleh kita sembelih binatang itu sebelum sholat, karena syaratnya adalah setelah sholat. Misalnya kurbannya sapi banyak, nanti takut repot, kelabakan, tidak selesai sehari, kita sembelih jam 2 malam saja lah, jam 2 pagi misalnya. Nyembelihnya sebelum sholat Idul Adha. Jam 2 sudah disembelih semua sapinya. Maka pas selesai sholat sudah selesai, tinggal bagi-bagi, enak banget ya Pak ya. Nah, iya. Tapi ini tidak sah sebagai udhiyah, dia tidak sah menjadi sebuah kurban. Maka dia hanya sembelihan biasa, yang kalau dibagi-bagi ya nilainya sedekah. Kalau dibandingkan antara sedekah biasa dengan kurban jauh berbeda. Jadi kan tidak mungkin akan dapatkan pahala sebagaimana kurban itu ya. Walaupun jenengan pakai sapi yang terbaik ya, kalau misalnya dia tidak mencakup syarat tadi, yakni sesudah sholat, maka dia tidak sah udhiyahnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan keutamaan kurban itu, udhiyah itu tidak diragukan lagi. Dia adalah ibadah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini asasnya diletakkan oleh baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ini para ulama berbeda pendapat di dalam masalah udhiyah, berkurban itu. Ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah.
Tetapi mayoritas para ulama, ba'dhul ulama itu mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Maka itu hampir sama hukumnya dengan akikah. Akikah itu juga sunnah muakkadah. Ya, sama hukumnya dengan akikah. Sunnah muakkadah. Kalau kurban sunnah muakkadah, akikah sunnah muakkadah. Tapi ada memang tipe-tipenya berbeda di sana nanti. Kalau akikah kan ada harinya di hari ke-7, afdolnya sampai di hari ke-21. Kalau berkurban kan setelah sholat Idul Adha 3 hari ke depan, yaumut tasyrik itu di hari tasyriknya. Nah, ini perbedaannya. Akikah untuk anak laki-laki dua kambing, ya. Kalau anak perempuan cukup 1. Mau berkurban, mau akikah dengan domba, kambing jantan, nopo betina, sah mawon. Insyaallah sah-sah saja, tidak mengapa. Tapi kalau ditanya idealnya, beda lagi jawabannya ya. Kalau ditanya idealnya yang mana, yang jantan dong. Kenapa? Yang jantan tuh gagah, besar. Artinya dia lebih besar dari yang betina. Seperti itu. Nah ini karena banyak pertanyaan, boleh nggak akikah atau udhiyah berkurban dengan kambing betina? Itu jawabannya boleh, tidak mengapa. Tapi kalau mau yang ideal, kita memilih yang paling bagus, yang tidak cacat, yang jantan, dia bertanduk, gagah, besar, itu dagingnya lebih banyak. Jadi ada asas kemaslahatan, kemanfaatan. Kalau dia lebih besar kan banyak yang bisa dibagi. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penyembelihan itu sekali lagi ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang dilakukan di waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Jadi berbeda pahalanya, Pak, antara kita melakukan udhiyah pada waktu yang ditentukan dengan sedekah dengan binatang yang sama. Jadi pahalanya berbeda berkali-kali lipat. Kemuliaannya berbeda. Makanya kita harus memperhatikan syarat-syaratnya. Ini karena kita sebentar lagi, ya sekitar 10 hari lagi mungkin kita akan menjalankan udhiyah ini, kita ingatkan kembali seperti itu agar supaya kita tidak lupa. Nah, ini hukum kurban tadi sudah, yakni dia hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan keberkahan, ya, dari ibadah udhiyah yang kita lakukan nanti insyaallah. Terus ada yang bertanya, ya, apa saja sunnah-sunnah orang yang sedang berkurban. Ini kita ingatkan kembali, di antara sunnah-sunnahnya ya banyak sekali. Tidak hanya untuk orang yang berkurban sebenarnya. Kita disuruh untuk puasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Kalau mampu ya sampai tanggal 10 itu. Tapi kalau tidak mampu ya minimal selang sehari. Gak mampu lagi ya Senin Kamisnya lah. Kalau tidak mampu lagi ya puncaknya di Yaumi Arafah, puasa Arafah itu puncaknya sudah. Itu kalau selemah-lemah kita lah gitu. Karena memang fadailnya luar biasa, diampuni dosa selama 2 tahun kalau tidak salah itu. Kan lumayan. Itu di hari Arafah itu puncaknya, dan itu selemah-lemahnya kita. Ya kalau memang kita sakit tidak mampu selama 10 hari ke depan itu sakit, ya sudah, mau gimana lagi. Kita ya banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa, karena di sana harinya hari mulia juga kan begitu, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mampu menjalankan sunnah-sunnahnya. Di antaranya bagi orang yang shahibul kurban, tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Ngeten nggih? Dimulai dari 1 Zulhijjah sampai hari H penyembelihannya. Makanya preparasi, siap-siap dari sekarang. Nanti kalau udah mau tanggal 1 ya potong kuku gitu, biar nggak pada komplain, lah ini udah panjang-panjang nih Ustaz. Kalau yang mau cukur dulu sebelum datangnya tanggal 1 Zulhijjah, biar jenengan nanti tidak komplain.
Loh ini saya udah gondrong misalnya kan gitu. Kadang-kadang gitu. Kita harus persiapan karena namanya ibadah itu harus dengan persiapan. Kalau kita tidak persiapan terus kita komplain, ya salah kita sendiri. Kita untuk dunia saja kita persiapkan matang-matang. Ya, masa untuk ibadah kepada Allah kita tidak meluangkan waktu mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih baik lagi ibadahnya. Kita harus persiapan, harus matang persiapannya. Jadi jangan sampai kita lupa dengan sunnah-sunnah ini. Ini masya Allah luar biasa sekali ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak memotong kuku, rambut ini kan nanti berguguran dosanya. Ya, dari ini kan berguguran dosa kita kata, dan itu nanti semua anggota badan kita ini ya, mendapatkan pengampunan oleh Allah dan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, maksudnya binatang kurban itu menjadi saksi kita, menjadi tunggangan kita di hari kiamat. Ya. Terus niatan kurban ya kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup yang atas nama berniat adalah orang-orang yang hidup. Adapun si mayit yang sudah meninggal itu otomatis dia mendapatkan pahala dari anaknya yang berkurban. Tidak perlu kita berkurban atas nama si mayit misalnya, atas nama si yang meninggal. Cuman kalau kita mau tilik pendapat-pendapat yang lain, ada ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa sesungguhnya boleh atas nama si mayit kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat. Tapi ada juga dari kalangan Syafi'iyah itu terpecah pendapatnya, mengatakan tidak perlu ada wasiat, tapi dia boleh berkurban atas nama si mayit. Kenapa boleh? Karena diambil dari keumuman dalil sedekah. Diambil dia dari dalil sedekah, karena namanya udhiyah ini kan seperti sedekah. Namanya sedekah itu kan boleh atas nama orang yang sudah meninggal. Dengan masukkan ke kotak masjid, saya atas nama ibu saya yang sudah meninggal, itu boleh. Dalilnya pakainya itu. Jadi nggak bisa kita salahkan saudara-saudara kita yang mengatasnamakannya, silakan, karena dia mengambil pendapat itu. Jadi ada pendapatnya memang, bukan tidak ada. Bagi jenengan yang tidak mengambil pendapat itu ya tidak masalah. Di sini perbedaannya cuma di dalam masalah teknis penyematan namanya saja. Tapi dua-duanya sama-sama mengalir pahalanya, sampai pahalanya. Ngerti nggih? Yang tidak atas nama orang yang mayit, yang meninggal, tapi dia berkorban atas nama dirinya, misalnya ibunya, bapaknya, dia tetap dapat pahala orang tuanya, karena dia adalah anak yang soleh berkorban, dia orang tuanya dapat pahala. Mau atas nama orang tuanya juga, dia tetap dapat pahala. Jadi perbedaannya di sini adalah atas nama, teknis atas nama si mayit itu saja. Nah ini boleh silahkan jenengan mempraktekkan salah satunya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih ideal, ya sama-sama punya dalil, ya sama-sama punya ini. Kita mengikuti ulama dan sebagainya. Kalau yang tidak atas nama, alasannya ya kan sudah sampai, nggak perlu atas nama. Para sahabat Nabi juga tidak pernah mencontohkan. Nabi tidak pernah atas nama si mayit. Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain juga tidak pernah atas nama si fulan, anaknya misalnya yang sudah meninggal, tidak pernah. Nggak pernah. Nah ini. Tapi sekali lagi para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya mengambil dalil sedekah tadi. Ya, boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pembagian kurban ini juga hal yang sangat penting ya. Di antara sunnah-sunnahnya bagi yang sahibul kurban, udhiyah ya. Makanya kalau ditanya kurban yang paling baik itu kurban di kampung halaman atau di sini tempat kita tinggal gitu ya. Maka jawabannya kalau yang sesuai dengan sunnah dan dapat banyak sunnahnya itu ya di tempat kita tinggal. Karena sahibul kurban nanti bisa mencicipi daging kurbannya, kan salah satu sunnahnya itu mengambil haknya dan mencicipi daging kurbannya. Yang kedua, dia menyembelih kurbannya sendiri, ini sunnah Pak. Ya sunnah. Jadi kalau nyenengan kurban kambing, bagusnya itu ya nyembelih sendiri Pak. Bagusnya. Cuman kalau saya, ini ada orang, saya nggak berani darah Ustaz, takut darah. Ya sudah diwakilkan saja sama tukang jagal, nggak apa-apa. Ya, akadnya diwakilkan. Kalau dulu di zaman Nabi atau di zaman dulu para ulama-ulama orang-orang Arab di sana
Nggak ada istilah tukang jagal tuh, nggak ada, karena semua itu tukang jagal. Ya, nggak ada istilah membayar tukang jagal, kepanitiaan, nggak ada. Orang kalau dulu kurban, habis sholat pulang, habis khutbah itu pulang, ya udah diambil golok, disembelih di belakang rumah, nyembelih dewek, ya, kambingnya ya direbahin sendiri, nyembelih dewek itu dulu. Sekarang kan ada istilah tukang jagal, makanya ada muncul problematika fikih modern, fikih kontemporer. Di antaranya ya tadi upah tukang jagal gimana, kan gitu-gitu ya. Ini untuk menjawab tantangan ini. Kalau dulu nggak ada upah tukang jagal, karena nggak ada tukang jagal. Semua orang nyembelih deh, nyembelih sendiri karena memang sunnahnya begitu. Jadi kan kalau mau ngikutin sunnah betul itu nyembelih sendiri. Terus mencicipi sepertiga dari dagingnya. Dan ini sepertiga ini bukan mutlak wajib diambil semua. Kadang-kadang kita ada yang fanatis, oh pokoknya sepertiga harus, malah minta lagi, minta tambahan. Nah ini repot ya. Hati-hati. Boleh kita tidak mengambil, asal kita ambil sedikit saja untuk kita mengerjakan sunnah, mengamalkan sunnah. Ya, makanya kan Idul Fitri kalau kita berangkat, sebelum kita berangkat sholat itu kan sunnahnya makan dulu. Kalau Idul Adha nanti agar bisa mencicipi daging kurbannya. Sunnahnya begitu, Pak. Ngerti? Jadi kadang-kadang ini terlupakan. Padahal di situ keistimewaannya luar biasa. Makanya ketika ulama di Saudi itu ditanya mana yang afdal, berkurban di tempat yang jauh, dia membutuhkan juga dengan berkurban di tempat kita. Maka jawabannya salah satu syekh itu ya berkurban di tempat kita. Ya syukur-syukur berkurban di kedua-duanya. Nah ini juga solusi ya. Karena saudara-saudara kita membutuhkan di sana, ya kita berkurban di dua tempat tadi. Nggak masalah. Ini pahalanya insya Allah yang lebih tahu kan gitu ya. Insya Allah lebih banyak pahalanya, yang lebih banyak pengorbanannya kok, seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di sini pembagian hasil sepertiga itu adalah sepertiganya untuk Shahibul Quran, kurban, sebagian lainnya untuk tetangga-tetangga kita dan sebagian lainnya untuk fuqara wal masakin. Maksudnya bagaimana? Jadi hak Shahibul Quran itu sepertiga itu boleh diambil, boleh tidak. Tetapi ingat, jangan sampai tidak sama sekali, karena kita menjalankan sunnah ya, untuk mencicipi ya, untuk mendapatkan pahala sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kedua, sebagiannya kita bagi ke seluruh tetangga-tetangga kita, baik dia miskin, baik dia kaya, jangan dipilah-pilih. Karena kadang-kadang, oh ini kan orang kaya, tidak berhak gitu. Kalau kurban tidak begitu. Berbeda dengan zakat. Zakat fitrah, zakat mal kan sudah jelas ya. Dan yang paling kita prioritaskan bagi orang-orang yang mustahik itu adalah fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Yatim saja kan nggak disebutkan. Tapi kalau yatimnya miskin, nah itu karena kemiskinannya, gitu loh. Karena fakirnya. Nah ini. Tapi kalau kurban, tetangga kaya dapat. Bahkan ada yang mengatakan hatta saudara kita non muslim, ya non muslim itu tidak apa-apa diberikan karena itu syiar. Itu syiar. Tapi kalau bagaimana dengan saudara kita non muslim nyumbang kambing, Ustadz mau kurban katanya. Tiba-tiba gawa kambing siji gitu ya. Nitip nyembelih apa kurban? Ya itu namanya nitip nyembelih, Pak. Dia nggak dapat pahala kurban karena tidak seorang muslim, bukan seorang muslim. Ya kalau dikasih ya hadiah gitu. Boleh diambil ya boleh, tidak apa-apa. Ya, itu untuk siapa? Untuk panitia, biar nggak ngambil daging kurban kalau masak, Pak. Ya ini. Jadi hati-hati, guys. Nah ini juga untuk panitia kurban, jangan sampai mengambil daging kurban untuk bermasak-masakan ria gitu kali ya. Ya, orang diambil belum ditimbang tuh, kalau ternyata setelah ditimbang yang diambil 50 kilo, Pak. Karena panitianya ada 50 orang misalnya. Hati-hati, jangan sampai. Kecuali misalnya Shahibul Kurban, jatahnya yang sepertiga itu dia ikhlaskan misalnya 2 kilo, ada 3 orang aja 2 kilo, 6 kilo, bisa ngesop itu, Pak. 6 kilo bisa ngesop. Dia ngambil sekilo aja, saya 2 kilo monggo buat panitia, kasihan panitia nanti makan. Itu boleh, karena memang sudah dibagi ke Shahibul Kurban. Artinya Shahibul Kurban mau memberikan ke panitia tidak masalah. Dan nah caranya bagaimana?
agar supaya tidak memasak daging kurban yang harusnya dibagikan ke umat, ke masyarakat? Gampang, catering aja. Saya tiap tahun catering di masjid itu. Ya, orang nyembelih kambing kita pakainya ayam. Ya, enggak apa-apa. Ya kan selamat tapi ya. Nah, biasanya kebiasaan ada sahibul kurban yang tidak mengambil dagingnya dan ngasih ke kita. Monggo dimasak siapa aja. Alhamdulillah kita ngesop, baru kita ngesop di situ mendadak. Jadi ya ada ayamnya, ada kambingnya, ada sapinya juga. Nah, itu lebih selamat. Ya, itu lebih selamat. Jadi jangan kita, makanya perbaiki niat, pasang niat berkurban ini bukan untuk kita makan-makan. Panitia jangan mikir, wah ini kasihan panitia, makannya gimana? Oh, kita ini lagi ibadah kok, bukan lagi makan besar, bukan lagi gawe apa namanya. Iya, jadi harus diperbaiki niatnya agar supaya kita tidak kecewa gitu loh. Itu bukan makan besar yang bebas mengambil daging orang lain, enggak. Hati-hati nggih. Nah, yang ketiga, jangan lupa yang namanya daging kurban tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Dengan alasan jual kikil, jual kaki, jual kepala untuk beli daging misalnya. Loh ini kan kemaslahatannya ada Ustaz. Kita beli daging dari uang yang menjual kepala. Tidak boleh. Bukan masalah dagingnya terus dapat daging lagi, enggak. Masalahnya di situ tidak boleh. Ada keharaman, ada pelarangan untuk menjual. Itu kan persembahan untuk Allah, masa kita jual? Gitu loh. Jadi jangan dijual, baik kulitnya dan sebagainya. Terus bagaimana caranya? Dibagi. Susah bagi kulit Ustaz. Udah disedekah, diberikan kepada orang yang bisa apa istilahnya? Ngerumati kulit itu, kasih aja. Jangan dijual, jangan jadi upah juga. Tukang jagalnya, ini buat upah saya nggak usah dikasih uang, saya dikasih kepala, kaki, karo kulite gitu ya. Sama sikil-sikil embek itu gitu ya. Ini upah saya cukup, nggak usah pakai duit. Nggak boleh. Jadi upah harus tetap di luar itu. Setelah si tukang jagal diupah, ya, terus ada kulit, nggak ada yang bisa ngerumat, baru dikasih aja tukang jagalnya. Monggo jenengan yang bisa ngerumat gitu. Kalau kita sih bingung ya, susah. Mau dibagi-bagi juga ibu-ibu nggak mau masak kulit kayaknya, angel gitu. Kasih saja tukang jagalnya, tapi bukan buat upah. Dikasih saja karena dia yang bisa ngerumat. Wallahu a'lam bishawab. Atau dikasih misalnya siapa tukang kulit ya, hadiah untuk mereka dan sebagainya. Yang ingin mengambil itu, atau mungkin ada dari jenengan yang ingin bikin apa, itu enggak masalah. Itu. Ngerti nggih? Jadi tidak ada jual beli kurban. Maksudnya daging kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu jelas hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah syariat kurban itu agar kita hati-hati betul. Jangan sampai kita salah langkah ya. Salah ini ternyata nanti kurban kita tidak sah karena enggak melihat syarat-syaratnya, waktunya dan sebagainya. Terus kita juga berharap pahala, malah kita mendapatkan dosa nanti karena menjual daging kurban. Sudah ngerti tapi ngeyel. Nah, ini lebih dosa lagi, Pak. Hati-hati. Udah ngerti tidak boleh dijual, oh ini kan kemaslahatan, nggak boleh. Ini bukan hawa nafsu kita yang berpikir, ini syariat. Syariat itu harus kita imani, bukan dinalar. Kalau kita nalar yang namanya syariat itu, banyak syariat yang nggak masuk dinalar. Suruh percaya ke malaikat, oh ini nggak bisa dinalar, nggak bisa. Orang keton sih. Karena angel kalau bisa Ustaz, pas saya beli kambingnya sehat walafiat, pas mau dikurban pincang dua-duanya kakinya. Tidak boleh dipakai kurban. Ya, makanya ini bagi panitia harus hati-hati. Ya, menurunkan binatangnya harus dengan kasih sayang. Dari mobil diturunkan, dari truk misalnya harus hati-hati. Jangan dipecut, jangan ya dikasih sayangi lah. Namanya kita sesama makhluk hidup, tidak boleh menyakiti yang lain. Sampai-sampai dalam penyembelihan ngasah golok di depan sapi itu tidak boleh. Kadang-kadang nih tukang jagal sengaja, guys. Sebentar lagi gitu ya, ngasah, hati-hati, tidak boleh. Ini menakut-nakuti. Atau bahkan ketika kita menyembelih ada binatang yang lain, misalnya kambing, di depannya persis kambing itu disembelih sapinya, kasihan kambingnya, nggak boleh. Ini menakut-nakuti, dosa Pak. Sampai begitu detail Islam mengatur itu. Bahkan ada juga anjuran untuk
menajamkan golok kita agar supaya cepat terputus urat-urat leher si kambing ini. Urat besar yang tengah, kiri, kanan terputus cepat kalau goloknya panjang. Kalau dia karatan kan, lah ini lama, menyakiti gitu. Nah itu, sampai begitu diatur di dalam Islam. Nah, jangan menggunakan hewan yang cacat. Adapun unta umur minimal 5 tahun, sapi umur minimal 2 tahun, kambing umur minimal 1 tahun, domba jaz'ah umur minimal 6 bulan. Makanya selemah-lemah ekonomi kita, iman ekonomi kita ya, maka berkorban itu boleh dengan domba yang umur 6 bulan. Domba jaz'ah itu domba seperti apa di sini ya Pak? Iya, Bali Bull gitu ya. 6 bulan sekitar 1.200.000 dapat Pak. Itu selemah-lemah ekonomi kita. 1,3 dapat Pak. Mungkin kalau kambing yang minimal umurnya 1 tahun dan 1 tahun ke atas kan sekitar 2, kalau sudah mepet-mepet seperti ini udah 3 jutaan. Wah saya Ustaz tidak mampu berkorban dengan sebagaimana domba yang umur 6 bulan saja 1,3, 1,5. Mungkin kalau jangan nyari mepet ya naik harganya Pak, bukan 1 juta. Mengenang kembali historisitas sejarahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, betul, Nabi Ismail. Adapun tadi saya lupa jelaskan ada masalah akikah tadi.